بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Puji syukur alhamdulillah pada sore hari ini di Indonesia dan pagi hari di Norwegia, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan untuk sama-sama masih bisa menikmati hidangan ilmu yang semoga dengan yang demikian itu menjadi bukti Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita semua menjadi orang-orang yang baik. Karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis beliau, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan atasnya, maka Allah akan jadikan dia faqih dalam urusan agamanya, dan mustahil seseorang itu menjadi faqih, menjadi faham dalam urusan agamanya kalau dia tidak suka untuk menuntut ilmu. Maka semoga setiap dari kita yang semangat dalam menuntut ilmu adalah bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bukti kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik, saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita membahas tentang sebuah tema hikmah keistiqomahan, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pembahasan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala munculkan banyak sekali di dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu surat secara khusus dengan nama surah Ibrahim, karena memang Nabi Ibrahim alaihissalam seorang yang begitu luar biasa. Banyak nabi yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di Al-Quran, namun Nabi Ibrahim ini punya keunikan dan perbedaan dari para nabi yang lain dari sisi pembahasan yang ada di Al-Quran. Dan yang paling menonjol dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah potret keayahan. Seakan Allah Subhanahu wa taala ketika mengkisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, Allah ingin agar kita umat Islam meneladani Nabi Ibrahim ini sebagai sosok ayah yang luar biasa, agar generasi yang kita hasilkan sama seperti putra-putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang kesemuanya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai seorang nabi, juga anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan generasi yang Allah Subhanahu wa taala banyak jadikan di antara mereka adalah seorang nabi dan rasul. Maka wajar ketika gelar untuk Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya. Nah, sehingga dengan sentuhan kita rasa keayahan yang berbeda dibandingkan para nabi yang lain, maka di samping beliau berdakwah, menjalankan tugas untuk mengajarkan manusia tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tapi motivasi keayahan inilah yang melatar belakangi setiap gerak dan langkah Nabi Ibrahim, sehingga ada hal-hal yang menjadikan beliau dengan semua kesulitan yang ada tetap istiqomah di dalam target-target dan tujuan-tujuan yang beliau harapkan. Dan itu yang nanti akan coba kita gali lebih dalam berkaitan dengan bagaimana Nabi Ibrahim sebagai sosok nabi yang juga Allah Subhanahu wa taala potret sebagai sosok ayah istiqomah dalam menjalankan setiap tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada beliau.
Di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 kali menyebutkan kata uswah, kata keteladanan. Dan ternyata di antara 3 kata uswah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala munculkan di Al-Quran, 2 untuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan 1 untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya memang Nabi Ibrahim adalah sosok yang cocok untuk dijadikan sebagai seorang teladan. Nah, bagaimana kita meneladani Nabi Ibrahim kalau kita tidak menguasai, kalau kita tidak mengetahui detail perjalanan hidup yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalau kita lihat satu surat di Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, di mana surat Al-Baqarah ini tema besarnya adalah kepemimpinan di muka bumi. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisah Nabi Adam sebagai pemimpin pertama di muka bumi. Allah sebut dengan khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi khalifah, seorang khalifah. Nabi Adam alaihissalam dan setiap anak keturunan beliau punya potensi untuk menjadi seorang yang mengatur, yang memakmurkan bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan Bani Israel, karena mereka adalah umat yang pernah Allah amanahkan kepemimpinan bumi ini kepada mereka. Namun mereka gagal, namun tidak seluruh dari Bani Israel gagal. Allah cuplikan kisah Talut sebagai seorang malik, sebagai seorang raja yang karena beriman kepada Allah, seorang pemimpin yang soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kepemimpinannya berhasil ya dalam mengatur dan memimpin masyarakat Bani Israel. Tapi yang unik ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala munculkan kisah Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-nya dengan kalimat-kalimat ujian, fa'atammahun, maka dia menyempurnakan ujian-ujian itu. Maka balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku akan menjadikan engkau wahai Ibrahim bagi manusia imama, seorang imam. Khalifah pemimpin, malik pemimpin, imam pemimpin. Tapi perbedaan dari istilah-istilah itu, yang namanya imam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka kalau ada imam, pasti ada makmum. Nah, kalau Nabi Ibrahim adalah sosok uswah yang Allah munculkan di Al-Quran, maka apakah kita ini menjadi makmumnya Nabi Ibrahim? Nah, ini yang terpenting. Ya, kita mau menjadi makmum bagi Nabi Ibrahim ya dalam menghadirkan generasi yang soleh-soleha, generasi yang luar biasa, atau justru kita mencari keteladanan yang lain. Nah, ini yang akan jadi masalah. Baik, ya jadi insya Allah fokus pembahasan kita. Ya, kita akan melihat sisi keistiqomahan dakwah Nabi Ibrahim dan perjuangan beliau yang begitu luar biasa. Namun di balik itu semua ada balutan sifat keayahan. Yang ini jarang kita sadari. Ya, yang ini jarang kita sadari. Kalau kita berbicara tentang makna ayah di dalam bahasa Arab ayah disebut dengan kata ab. Kadang disebut juga dengan kata walid. Nah, apa beda ab dengan walid? Maka ab memiliki akar kata ubuwah. Sedangkan walid memiliki akar kata wiladah. Di mana wiladah adalah kelahiran. Maka seseorang yang disebut walid adalah ketika dia punya anak biologis. Maka asal orang punya anak, maka dia adalah walid. Ya, ayah biologis. Tapi al-ab punya akar kata ubuwah. Dan ulama menjelaskan makna al-ubuwah adalah al-qasdu wa tahayyu'u. Al-qasdu adalah arah tujuan dan at-tahayyu'u adalah kesiapan. Jadi kalau kita dibilang ayah karena terlanjur punya anak, maka itu adalah walid. Tapi kalau kita bahkan sebelum punya anak telah menyiapkan diri kita, mengilmui bagaimana menjadi seorang ayah, mempersiapkan diri kita dan mengetahui kemana arah pendidikan anak-anak kita, maka kita adalah al-ab. Ya, jadi syarat seseorang yang disebut dengan ab adalah dia punya al-qasdu, arah tujuan,
dan at-tahayyu'u, kesiapan. Bahkan dia belum punya anak sekalipun, kalau dia sudah memiliki dua hal ini, ya ilmu sebagai seorang ayah, maka dia adalah ab, dia adalah ayah. Dan ini yang melekat dalam diri Nabi Ibrahim. Yang melekat dalam diri Nabi Ibrahim. Beliau memiliki anak ketika usianya sudah sangat sepuh. Tapi cita-cita besar untuk menjadi seorang ayah ternyata sudah hadir bahkan ketika usia beliau masih sangat muda sekali. Nah, sehingga penggunaan kata al-ab di Al-Quran tidak selalu kaitannya dengan masalah kelahiran. Jadi bukan ayah biologi saja yang disebut dengan al-ab. Tapi siapa yang punya peran, yang punya andil dalam pendidikan sebuah generasi, maka dia adalah al-ab, apapun kedudukannya sebagai keluarga. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 133, Am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu musliman. Apakah kalian hadir menyaksikan ketika kematian telah mendatangi Yakub, ketika dia berkata kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Qalu, anak-anak Nabi Yakub mengatakan, na'budu ilahaka, kita akan beribadah kepada ilahmu, wa ilaha abaika, dan ilahnya bapak-bapakmu. Aba jamak dari ab. Siapa saja? Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq. Ibrahim adalah kakek dari Nabi Yakub. Ismail adalah paman dari Nabi Yakub. Dan Ishak baru ayah kandung Nabi Yakub. Nah, semuanya ternyata disebutkan sebagai aba, para ayah. Karena semuanya punya andil dalam pendidikan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, itu yang dikatakan oleh anak-anak Nabi Yakub, sepeninggal ayahnya mereka akan menyembah Tuhannya ayahnya dan Tuhannya bapak-bapak ayahnya. Kakeknya, pamannya, dan ayahnya. Ilaha wahida, ilah yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri hanya kepadanya. Nah, berarti lagi-lagi kata ab, kata ab tidak selalu digunakan untuk ayah kandung. Ya, bahkan kakek kita, kemudian paman kita, kalau punya andil dalam pendidikan kita, maka mereka adalah ab bagi kita. Bahkan bisa jadi guru kita yang punya andil dalam pendidikan kita, maka hakikatnya mereka adalah al-ab. Ya, mereka adalah ayah. Nah, sisi keayahan inilah yang sangat kental dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar ayah bagi Nabi Ibrahim. Allah tidak memberikan gelar ayah bagi nabi-nabi yang lain di dalam Al-Qur'an, tapi Allah hanya memberikan gelar ayah di dalam Al-Qur'an untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Di surat Al-Hajj ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, millata abikum Ibrahim. Milah ayah kalian Ibrahim. Allah mengatakan Nabi Ibrahim sebagai ab, sebagai ayah. Bagi siapa? Antum. Bagi kalian semua. Apakah kita ini anak biologis Nabi Ibrahim? Tidak. Ya, tapi kalau kemudian masalah pendidikan yang berkaitan dengan agama kita, ya Nabi Ibrahim punya jasa yang luar biasa karena beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, di mana salah satu keturunan beliau adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita ini adalah pengikut dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Ibrahim adalah, ya sebagaimana firman Allah, abikum, ayah kalian. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi gelar bagi Nabi Ibrahim ya dengan gelar ayah. Kemudian ternyata bukan hanya di dalam Al-Quran, bahkan di dalam hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga memberikan gelar ab, gelar ayah kepada Nabi Ibrahim. Zikir pagi, ya ini untuk di Norwegia, ya, dan zikir petang, ya untuk kita yang ada di Indonesia, ya biasa kita membaca asbahna ala fitratil Islam,
Kalau sore berarti amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Kami memasuki waktu pagi atau kami memasuki waktu sore di atas fitrah keislaman dan di atas kalimat ikhlas dan di atas agama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas milah ayah kita. Jadi kita mengatakan di atas milah ayah kita. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibrahim, ya, yaitu Ibrahim Hanifa, yang dia adalah seorang yang lurus, muslimah, seorang yang berserah diri, wa ma kana minal musyrikin, dan tidak tergolong ke dalam golongan orang-orang musyrik. Jadi kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan gelar untuk Nabi Ibrahim, ya, dengan gelar Al-Ab. Di dalam hadits Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga diberikan gelar untuk Nabi Ibrahim, ya, dengan gelar Al-Ab, ayah. Jadi makanya kalau kita belajar dari Nabi Ibrahim, maka satu hal yang, ya, paling kita prioritaskan adalah bagaimana kita belajar menjadi ayah seperti beliau. Ayah yang luar biasa, ayah yang diakui oleh Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kalau kita lihat kapan sih Nabi Ibrahim itu menjadi ayah, itu nanti sangat lama sekali. Beliau menunggu kehadiran putra. Tapi ternyata jauh sebelum beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keturunan, beliau adalah sosok yang sudah layak disebut dengan Al-Ab. Karena punya al-qasdu, punya arah tujuan yang jelas, wa tahayyu, dan kesiapan dalam pendidikan anak-anak. Makanya bahkan dari muda beliau sudah cocok, ya, untuk disebut sebagai Al-Ab. Bayangkan di Al-Quran ketika nanti Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala. Perkataan dari masyarakat ketika itu adalah qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka mengatakan kami sering mendengar ada pemuda yang suka mengejek berhala-berhala itu, namanya adalah Ibrahim. Bayangkan, berarti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala-berhala itu, usia beliau masih sangat muda. Dan ternyata jauh sebelum itu, beliau sudah kental dengan sifat keayahan. Ya, sudah kental dengan sifat keayahan. Makanya dakwah beliau, ya, di samping menjalankan tugas sebagai Nabi dan Rasul yang menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ternyata di balik itu semua ada nuansa keayahan yang menjadikan Nabi Ibrahim itu begitu kuat, begitu kokoh, bahkan begitu istiqomah. Ya, menjalankan dakwahnya itu punya sentuhan yang berbeda dengan para nabi yang lain yang kebanyakan Allah hanya memotret mereka sebagai seorang nabi dan rasul. Ya, jadi seakan untuk menjadi ayah ideal itu harus soleh sejak muda dan sudah siap untuk menjadi ayah sejak muda. Makanya ayah yang terbaik itu adalah mereka yang sudah punya ilmu bagaimana menjadi ayah. Walaupun belum menikah, walaupun belum punya anak. Tapi dia adalah ab. Kenapa? Dia punya ilmu menjadi seorang ayah. Tapi mereka yang tidak punya ilmu menjadi seorang ayah. Tiba-tiba menikah. Tiba-tiba istrinya melahirkan anak. Ya, dia disebut ayah bukan karena punya ilmu sebagai seorang ayah, tapi karena dia sudah terlanjur punya anak. Yang pertama adalah ab, dan model yang kedua adalah walid. Sekedar punya anak biologis, dia walid. Tapi belum tentu dia layak disebut sebagai ab. Dan Nabi Ibrahim, ya, jauh sebelum beliau punya keturunan, bahkan masih muda, ya, kesolehannya luar biasa, dan ini adalah ab yang ideal. Ya, ayah yang ideal. Nah, kemudian untuk menjadi ayah yang ideal itu bahkan sejak muda. Ya, bahkan sejak muda, bahkan sebelum punya anak, ya, sudah harus berada di puncak keimanan. Ya, sudah harus berada di puncak keimanan. Dan puncak keimanan itu ukurannya adalah kesyukuran. Ya, puncak keimanan itu ujungnya adalah kesyukuran. Ya, terkadang ya, kita memahami, dan itu memang benar, ya, karena hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang konsep syukur, tentang konsep sabar. Ya, tentang konsep syukur, tentang konsep sabar. Dikatakan dalam hadis ajaban li amril mu'min.
Inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Semua urusannya itu baik. Idza asabatuhu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika dia ditimpa kemudahan, dia bersyukur dan itu yang baik baginya. Wa idza asabatuhu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan jika dia ditimpa kesulitan, dia sabar dan itu yang terbaik bagi dia. Ya, jadi seakan ketika dapat kesenangan syukur, ketika dapat kesulitan sabar. Tapi kalau syukur dan sabar ini kita cari lagi intinya, maka ujung-ujungnya adalah syukur. Ya, dan ini hanya dirasakan oleh mereka yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin keburukan bagi hamba-hambanya, yang Allah inginkan adalah kebaikan bagi hamba-hambanya. Bahkan dalam wujud musibah pun hakikatnya Allah ingin kebaikan bagi hamba-hambanya. Makanya di balik musibah itu pasti ada hikmah, dan hikmah itu adalah kebaikan bagi hambanya. Maka mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika ditimpa oleh musibah, ya dia bersyukur dengan musibah itu. Dan kalau kita lihat di Al-Qur'an, kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Qur'an dengan surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, menurut satu riwayat yang lain mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita ikut riwayat yang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Allah membuka surat Al-Fatihah dengan alhamdulillahirabbil alamin? Karena Allah ingin menunjukkan kepada hamba-hambanya bahwasanya dia ingin menjalin hubungan dengan hamba-hambanya dengan ikatan kesyukuran. Maka seakan apapun aktivitas kita, apapun yang kita alami, ya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini pula yang nanti di akhirat, ya di surga, menjadi ucapan yang diucapkan oleh ahli surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhir doa mereka para ahli surga adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa penduduk surga itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin? Seakan ketika nanti di akhirat Allah singkap rahasia di balik setiap ujian dan musibah yang Allah timpakan kepada manusia. Maka mereka yang beriman ketika Allah singkap rahasia di balik setiap ujian itu, ya mereka menyadari ada kebaikan yang luar biasa. Ya, ada kebaikan yang luar biasa yang dengan kebaikan itu mereka mengatakan alhamdulillah ya Allah. Engkau dahulu takdirkan saya begini, begini dan begini. Bayangkan seandainya dulu tidak engkau berikan begini. Ya pasti akan terjadi begini dan begini. Nah, itu baru bisa kita rasakan nanti ketika kita semua sudah berada di surga. Di dunia kita belum bisa merasakan karena kita belum tahu rahasia di balik setiap takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, pasti kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang Allah berikan. Dan inilah yang dicontohkan oleh para nabi, khususnya ulul azmi minar rusul. Makanya kalau kita lihat Nabi Nuh alaihissalam, perjuangan yang luar biasa. Ya, perjuangan yang luar biasa, berdakwah di tengah-tengah kaumnya. Allah mengatakan alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50 tahun. Maksudnya adalah 950 tahun. Tapi kenapa Al-Qur'an tidak langsung mengatakan 950 tahun? Kenapa mengatakan 1000 tahun kurang 50 tahun? Karena penggunaan tahunnya berbeda. Alfasanatin, 1000 sana. Dan sana itu tahun yang berat. Ini adalah masa di mana Nabi Nuh masih bersama kaumnya. Illa khamsina ama, ya dikurangi 50 tahun. Nah, tahunnya menggunakan kata am, dan itu adalah tahun yang muda. Seakan betapa beratnya dakwah. Ya, dakwah dari Nabi Nuh alaihissalam. Ya, betapa berat dakwah. Ya, dakwah beliau. Maka ketika baru lepas dari kaumnya, maka seakan-akan ya Nabi Nuh merasakan kenyamanan, kemudahan segala macam. Nah, Nabi Nuh, kalau kemudian kita lihat perjuangan yang begitu luar biasa, harusnya sosok Nabi Nuh ini dipotret dengan sifat sabar harusnya. Tapi tidak kita dapati dalam Al-Qur'an. Nabi Nuh alaihissalam disebut dengan sosok yang penyabar. Yang ada adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innahu kana 'abdan syakura.
Sesungguhnya Nuh itu adalah hamba yang banyak bersyukur. Lah ujiannya luar biasa. Tapi ternyata sifat yang dimunculkan, gelar yang dimunculkan adalah orang yang banyak bersyukur. Nah ini bukti kalau dia memang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam ya ibadah begitu luar biasa, dan ketika ditanya oleh Bunda Aisyah dengan para sahabat, jawaban beliau hanya sederhana. Afala akunu 'abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang banyak bersyukur? Makanya syukur ini adalah puncak keimanan yang dengannya seseorang itu berzikir kepada Allah, yang dengannya orang itu termotivasi untuk menjalankan ibadah yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepada sahabat mulia Mu'ad bin Jabal ketika beliau hendak mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Beliau mengatakan, "Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'ad, demi Allah sesungguhnya aku mencintaimu. Baru kemudian beliau ajarkan doa kepada Mu'ad bin Jabal, ya hendaklah dia membaca selesai sholat, doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya dalam berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaguskan ibadah kepadamu. Zikir, syukur, ibadah terbaik. Ya, makanya mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala selalu tersambung dengan zikir-zikirnya, dan kondisi yang terbaik di balik itu semua adalah kesyukuran apapun kondisinya, dan inilah yang menjadi motivasi terbesar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada satu surat yang ke-16, surat An-Nahl. Dan tema besar surat An-Nahl adalah nikmat-nikmat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak nikmat di surat An-Nahl. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita tentang sikap manusia terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga Allah gambarkan ada dua potret manusia. Yang pertama di surat An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allah libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan satu negeri yang dulunya itu aman, yang dulunya itu tentram, yang rezeki bagi penduduknya itu datang dengan sangat melimpah dari setiap tempat. Tapi apa sikap mereka? Fakafarat bi an'amillah. Mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Fa'adzaqaha Allah libasal ju'i wal khauf. Maka Allah hukum mereka dengan merasakan pakaian kelaparan dan ketakutan, bima kanu yasna'un, disebabkan karena perbuatan mereka. Ya, surat An-Nahl 112. Satu negeri Allah berikan kenikmatan dan semua bentuk rezeki yang baik bagi mereka, tapi semuanya kufur. Dan di surat An-Nahl ayat 119 dan 120, ini padanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin syakiran li'an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummatan qanitan lillah, adalah umat. Ya, satu orang tapi level keimanannya itu ummah. Ya, seperti satu umat. Walaupun terjemahannya nanti adalah pemimpin, imam. Ya, karena laki-laki imam itu baru akan hadir ketika umat itu baik. Dan umat baik itu ketika para itu juga baik, dan akan baik ketika para ab sudah baik. Makanya melahirkan pemimpin yang baik dimulai dengan memperbaiki umat, dan umat akan baik kalau para para ibunya juga sudah baik, dan akan baik kalau para abnya sudah baik. Makanya Nabi Ibrahim itu seakan menjadi permulaan untuk menghadirkan konsep kebaikan ya bagi sebuah umat. Ya, abnya dulu baik, nanti baik, ibunya, hasilnya adalah umat yang baik, kemudian lahir seorang imam yang baik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi yang diperbaiki ya adalah pribadinya dulu, baru doa kepada Allah minta agar pasangan-pasangan dan keturunannya menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata. Kalau keluarga sudah baik, waj'alna lil muttaqina imama. Masyarakatnya muttaqin dulu, baru minta kemudian dihadirkan imam. Ya, dihadirkan pemimpin.
Nah, qanitan lillah, patuh kepada Allah, hanifa, lurus agamanya, walam yakum minal musyrikin, dan dia bukan seorang yang berbuat kesyirikan. Apakah Nabi Ibrahim pernah berbuat kesyirikan? Mustahil. Karena para nabi itu, bahkan calon nabi itu maksum. Allah jaga dari perbuatan dosa, apalagi perbuatan syirik. Makanya Allah mengatakan walam yakum minal musyrikin. Aslinya adalah walam yakun minal musyrikin. Ada nun yang dibuang. Seakan Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita, kalau ada dalam pikiran kalian Ibrahim itu pernah berbuat syirik, hilangkan itu. Seperti Allah hilangkan nun yang ada dalam kalimat walam yakum minal musyrikin. Sama seperti Maryam ketika dituduh oleh kaumnya telah berbuat zina, maka beliau mengatakan walam aku baghiyah. Aslinya walam akun baghiyah. Tapi nunnya dibuang, seakan Maryam ingin menegaskan kalau ada dalam pikiran kalian aku adalah seorang pelacur, seorang pezina, buang itu. Jauh-jauh seperti aku membuang nun ya dalam kalimat walam aku baghiyah. Ya, tidak pernah Nabi Ibrahim berbuat kesyirikan. Baru Allah potret tadi sosok Nabi Ibrahim yang hidupnya penuh dengan ujian. Wa idzib tala Ibrahim rabbu bi kalimatin fa atammahun, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-nya dengan kalimat-kalimat ujian fa atammahun, maka dia menyempurnakan semua ujian itu. Tapi potret Nabi Ibrahim di Al-Qur'an bukan sosok yang penyatar. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang beliau? Syakiron li an'umi. Seorang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Kalau satu negeri tadi kufur, ini satu orang yang levelnya seperti satu umat syukur terhadap nikmat Allah. Ijtabahu, Allah pilih dia. Wahadahu ila siratim mustaqim, dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi Nabi Ibrahim sejak masih muda sudah soleh, sejak masih muda sudah berada pada puncak keimanan, dan inilah sosok yang layak untuk menjadi seorang ayah. Bahkan jauh sebelum punya anak, beliau adalah sosok yang sudah layak untuk menjadi seorang ayah. Nah sekarang, apa sih yang kemudian harus disiapkan oleh seorang ayah itu? Karena ayah itu dia punya al-qasdu, punya arah tujuan. Sudah jelas gambarannya, dan punya at-tahayyu, kesiapan. Nah ternyata yang pertama dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah menyiapkan rumah keimanan. Ya, maka anak-anak itu harus tumbuh dalam lingkungan keimanan. Ya, maka yang perlu disiapkan di rumah, kalau bisa tidak ada orang yang kafir. Semuanya orang-orang beriman, sehingga lingkungan rumah itu menjadi lingkungan keimanan. Dan kita tahu Azar, ayah dari Nabi Ibrahim, terlepas ayah kandung atau bukan, ya Azar ini adalah seorang yang kafir. Seorang yang kafir. Dan wajar kalau Nabi Ibrahim kemudian mendakwahi Azar, karena beliau adalah Nabi mendakwahi mereka yang masih kufur. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Wahai ayah, telah datang ilmu kepadaku yang belum datang kepadamu, maka ikuti aku wahai ayah. Ya, ikuti aku wahai ayah. Nah, ada sisi bakti anak kepada ayah. Kalau tadi sisi seorang nabi dan rasul mendakwai manusia yang tidak beriman, ada sisi anak yang mendakwai ayah, tapi juga ada sisi keayahan yang ada dalam diri Nabi Ibrahim, sehingga ingin menyiapkan rumah yang paling ideal untuk tumbuh kembang anaknya. Makanya didakwahi Azar. Di surat Al-An'am ayat 74. Wa idh qala Ibrahimu li abi, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, siapa nama ayahnya? Azar. Namanya adalah Azar. Atattakhidhu asnaman alihah. Apakah engkau menjadikan berhala-berhala ini sebagai tuhan-tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, jadi Nabi Ibrahim berusaha untuk mengimankan Azar, karena Azar adalah ayah beliau yang tinggal satu rumah dengan beliau. Karena kalau ada anggota keluarga yang dia tidak beriman, itu nanti punya efek ya kepada keimanan anak-anak yang tumbuh di rumah tersebut. Pelajaran sebelumnya, kisah Nabi Nuh alaihissalam yang seakan menjadi pelajaran bagi Nabi Ibrahim, karena secara masa ya telah datang sebelumnya. Nabi Nuh alaihissalam tidak semua anaknya itu beriman.
walaupun lebih banyak yang beriman dibandingkan yang tidak beriman. Ya, kita semua ini adalah anak keturunan Nabi Nuh. Ya, dari anak-anak Nabi Nuh yang beriman, walaupun ada yang bersama beliau ya di kapal itu, tapi ditegaskan wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Dan hanya anak keturunan Nuh yang Allah jadikan al-baqin, sanggup bertahan dan berketurunan. Jadi kita semua adalah anak keturunan Nabi Nuh. Nah, istri Nabi Nuh itu kafir. Nah, berarti di rumah Nabi Nuh itu ada anggota keluarga yang tidak beriman. Dan ini punya efek. Ya, punya efek, makanya ada satu anak yang kafir. Walaupun yang lain itu beriman. Dan Nabi Ibrahim nggak mau. Ada kemungkinan anak-anak beliau itu ketularan kafir gara-gara ada anggota keluarga yang belum beriman. Nah, beliau siapkan itu dengan cara mendakwai ayahnya. Ternyata nggak berhasil. Terus, apakah kemudian masih bisa diperjuangkan? Kalau di rumah itu ada sosok yang kafir, kemudian melahirkan anak yang beriman, masih bisa. Buktinya Nabi Nuh ada istri yang kafir, kebanyakan anaknya masih beriman. Nah, tapi kenapa satu anak ini kok dia beda dengan saudara-saudaranya yang dia tidak beriman sendiri? Ternyata Al-Quran menggambarkan ketika Nabi Nuh sudah berada di atas kapal dan banjir itu sudah mulai meninggi, beliau panggil anaknya, ya bunayyar ma'ana waladakum ma'al kafirin. Wahai anakku, naik bersama kami dan jangan kamu bersama orang-orang kafir. Nah, Nabi Nuh tidak mengatakan dan jangan kamu menjadi orang kafir, tapi dan jangan kamu bersama orang kafir. Nah, seakan sebab kekafiran anak Nabi Nuh alaihissalam ini adalah di rumah sudah ada ibu yang kafir, di luar bertemannya dengan orang-orang kafir. Maka seakan kalau kamu tidak bersama orang kafir, wahai anakku, masih ada kemungkinan kamu beriman. Nah, makanya ketika Nabi Ibrahim tidak berhasil mendakwahi ayahnya untuk beriman, maka yang beliau lakukan adalah mendakwahi masyarakatnya agar beriman. Minimal, walaupun di rumah ada sosok yang kafir, di luar itu lingkungannya sudah lingkungan iman, maka aman nanti. Ya, anak-anak bisa tumbuh kembang ya di lingkungan yang seperti itu. Nah, makanya Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk berdialog. Falamma janna alaihil lail, ketika malam itu sudah mulai gelap, ra'a kaukaba, melihat planet. Qala, maka Ibrahim mengatakan, nah, sebagian mengartikan ini sebagai masa pencarian Nabi Ibrahim terhadap Tuhan. Apakah benar Nabi Ibrahim pernah mengalami masa di mana mencari Tuhan? Nah, kalau kemudian kita pahami ini adalah fase Nabi Ibrahim mencari Tuhan dengan mengatakan ketika lihat planet, hadza rabbi, ini Robku. Nah, itu kemusyrikan. Dan mustahil seorang Nabi itu melakukan perbuatan kemusyrikan walaupun ketika itu bisa jadi belum menjadi Nabi, tapi mustahil. Karena mereka itu maksum, Allah jaga. Maka yang benar, kalimat ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim di hadapan kaum-kaumnya. Ya, kemudian beliau ketika mengatakan itu dengan nada pertanyaan. Ketika melihat planet, hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika planet itu terbenam, hilang, saya tidak suka dengan sesuatu yang hilang. Berarti bukan ini bukan Tuhan. Ya, jadi ini seakan Nabi Ibrahim ingin meluruskan cara berpikir kaumnya. Karena masyarakat yang tidak beriman itu masyarakat yang hilang akalnya. Ya, seakan-akan kemudian mendadak bodoh mereka itu. Makanya perlu diluruskan cara berpikirnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan kekafiran ataupun kebodohan itu nular. Makanya Nabi Ibrahim itu nggak mau. Ya, nanti putra-putra beliau, anak-anak beliau tumbuh di lingkungan yang seperti itu. Makanya dibereskan dulu masyarakatnya. Nah, falamma ra'al qamar bazighan, maka tatkala beliau melihat bulan itu mulai terbit, qala hadza rabbi. Oh, ini ya, hadza rabbi gitu ya. Jadi ini Tuhanku. Lagi-lagi itu adalah pertanyaan, bukan sebagai sebuah statement atau klaim dari Nabi Ibrahim. Hadza rabbi, ya ini adalah Rabbku. Kemudian beliau luruskan kembali cara berpikir kaumnya. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Sekiranya Rabbku itu tidak membimbingku, ya maka niscaya aku termasuk ke dalam golongan kaum yang tersesat.
Nah, Robbi siapa yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim yang memberikan petunjuk? Ya jelas Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ini lagi-lagi ya ketika melihat bulan yang mulai terbit, ada Robbi itu untuk menegaskan atau menanyakan ya kepada kaumnya. Nah, kemudian ketika bulan sudah terbenam, falamma ra'a asy-syams bazighatan, maka tatkala dia melihat matahari terbit, qala hadza rabbi, ini Rabbku, hadza akbar, ini lebih besar. Falamma afalat, maka tatkala matahari itu terbenam, qala ya qaum, Nabi Ibrahim mengatakan wahai kaumku. Nah, bukti kalau ada kaumnya di situ. Jadi itu bukan Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan, bukan. Ya, tapi itu adalah pertanyaan yang dimunculkan oleh Nabi Ibrahim untuk meluruskan cara berpikir kaumnya. Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian persekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan dia. Berlepas diri. Nah, kemudian ditegaskan, ya setelah dialog itu, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fattara samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Kalau yang tadi Allah tegaskan, Ibrahim itu bukan seorang yang berbuat kesyirikan, ini statement langsung dari Nabi Ibrahim. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit-langit dan bumi, hanifa, aku adalah seorang yang lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk golongan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Makanya kalau kemudian Allah tegaskan beliau tidak pernah berbuat syirik, beliau sendiri mengatakan saya bukan orang yang berbuat syirik, kok ada kita menafsirkan ya beliau pernah melakukan pencarian Tuhan dan itu konsekuensinya adalah kesyirikan. Nah, baru ketika terjadi dialog antara beliau dengan kaumnya, maka beliau mengatakan kepada kaumnya, surat Al-An'am ayat 81. Wa kaifa akhafu ma asyraktum. Bagaimana aku takut terhadap apa yang kalian persekutukan. Wala takhafuna annakum asyraktum billah. Padahal kalian tidak takut ketika kalian berbuat syirik kepada Allah. Malam yunazzil bihi alaikum sultana, sesuatu yang Allah tidak berikan hujah atas kalian. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil aman. Maka dua kelompok manakah yang lebih berhak mendapatkan keamanan? In kuntum ta'lamun, jika kalian adalah orang-orang yang mengetahui. Seakan Nabi Ibrahim itu ingin menjelaskan kepada kaumnya. Mereka yang masih kafir, mereka yang masih musyrik, adalah mereka yang tinggal di lingkungan yang belum aman. Ya, karena mudah bagi Allah untuk membinasakan mereka disebabkan kekufuran dan kesyirikan mereka. Tapi mereka yang memperjuangkan iman, dan iman itu punya korelasi dengan aman. Makanya kalau kemudian anak-anak kita ingin tumbuh kembang dengan baik, maka lingkungan yang kita hadirkan adalah lingkungan iman. Dan hasilnya adalah aman. Ya, aman dalam akidah mereka, aman ya karena masyarakat yang beriman mustahil Allah Subhanahu wa taala turunkan azab bagi mereka. Nah, ini perjuangan dakwah Nabi Ibrahim. Ternyata ketika mendakwahi masyarakat, berharap agar masyarakatnya beriman, agar nanti anak-anak beliau itu tumbuh di lingkungan yang beriman, ternyata tidak berhasil juga. Di rumah masih ada ayah yang tidak beriman, di luar lingkungannya semuanya tidak beriman. Bagaimana beliau kemudian berjuang istiqomah untuk menyiapkan lingkungan yang beriman? Akhirnya yang didakwahi adalah rajanya. Ya, kita tahu di surat Al-Baqarah ayat 258. Dan lebih fatal lagi, ini rajanya ngaku Tuhan. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim dalam urusan Rabb-nya, yang Allah itu telah memberikan kekuasaan kepada dirinya. Idz qala Ibrahim, ketika Ibrahim mengatakan Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Maka raja itu mengatakan qala ana uhyi wa umit. Sesungguhnya aku yang menghidupkan dan mematikan. Ya, karena maksud dia menghidupkan dan mematikan, dia panggil dua orang. Satu kemudian dibunuh, oh saya mematikan dia. Satu dilepaskan, oh saya menghidupkan dia. Ya, jadi ini memelintir maksud dari Nabi Ibrahim yang mengatakan Allah benar-benar yang menghidupkan, ya benar-benar yang mematikan. Tapi lihat, ayah yang beriman itu adalah ayah yang cerdas. Ya, maka apa argumen yang dimunculkan oleh Nabi Ibrahim? Fa innallah, ya qala Ibrahim fa innallah.
Tidak lagi menggunakan kata Rabbi, tapi fa innallah. Karena kalau menggunakan Rabbi, seakan-akan nanti dipelintir lagi oleh orang itu. Maka Ibrahim mengatakan sesungguhnya Allah itu ya'ti bisyamsi minal masyriq, mendatangkan matahari dari arah timur. Fa'ti biha minal maghrib, maka datangkan dari arah barat. Fa buhital ladzi kafar, maka orang kafir itu terdiam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah itu tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Nah, kenapa sih Nabi Ibrahim itu kemudian mendakwahi seorang raja? Karena berharap kalau masyarakatnya kafir, tapi rajanya kemudian beriman, siapa tahu nanti masyarakatnya juga akan diajak beriman. Karena lingkungan ini harus lingkungan yang beriman. Ternyata tidak berhasil juga mendakwahi raja itu untuk beriman. Nah, terus bagaimana solusi terakhir untuk mendatangkan lingkungan yang ideal untuk tumbuh kembang anak-anak ini? Ya, maka pilihan terakhir adalah hancurkan berhala-berhala. Ya, siapa tahu ketika berhalanya dihancurkan, ya maka mereka berubah pikiran dan sadar kalau sesembahan yang mereka sembah selama ini tidak punya kekuatan apa-apa. Nah, sehingga di surat As-Saffat ayat 88 dan seterusnya, fanadhara nadratan fin nujum. Lalu dia memandang kepada bintang-bintang. Dan ketika Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang itu beliau tahu ini waktunya kaumnya merayakan sebuah hari raya. Maka ketika beliau diajak untuk merayakan hari raya kaumnya itu, beliau mengatakan faqala inni saqim, sesungguhnya aku sakit. Ya, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengatakan Nabi Ibrahim itu pernah berdusta 3 kali. Ketika mengatakan saya sakit padahal tidak, ketika mengatakan yang menghancurkan berhala-berhala itu adalah yang paling besar ini, dan yang ketika mengatakan Sarah adalah saudari perempuannya. Tapi maksud dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Nabi Ibrahim berbohong, bukan bohong dalam arti yang sesungguhnya. Ya, bukan bohong dalam arti yang sesungguhnya. Ya, karena para nabi itu nggak mungkin bohong. Ya, para nabi itu nggak mungkin bohong. Tapi maksud bohong di sini adalah tauriyah. Ngomong apa maksudnya apa? Jadi kalimat bersayap. Orang yang mendengar memahami ini, tapi maksudnya adalah ini. Tapi walaupun hakikatnya tidak bohong, tapi untuk level para nabi, seakan-akan yang demikian itu sudah seperti kebohongan. Nah, tapi maksudnya ketika mengatakan faqala inni saqim, maka dia mengatakan sesungguhnya saya sakit. Maksudnya apa? Siapa yang tidak sakit? Ya, seorang yang memperjuangkan lingkungan iman, dan beliau teguh di atas keimanannya, melihat masyarakatnya kufur, melihat masyarakatnya musyrik, berpesta dengan ya pesta-pesta untuk sesembahan mereka. Ya, sakit rasanya. Ya, dada Nabi Ibrahim itu. Fatawallaw anhu mudbirin. Ya, lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakangi. Faragha ila alihatihim. Ya, maka ketika kaumnya itu sudah pergi meninggalkan Nabi Ibrahim, faragha ila alihatihim, ya maka Nabi Ibrahim itu pergi diam-diam untuk menuju berhala-berhala mereka, ya menuju Tuhan-Tuhan mereka. Dan Nabi Ibrahim di situ ngecek sekali itu terhadap ya berhala-berhala itu. Qala ala ta'kulun, kenapa kalian nggak makan tuh banyak hidangan yang disediakan bagi kalian? Kenapa nggak makan? Ya, wahai para berhala. Malakum la tantikun. Kenapa kalian tidak ngomong? Kan saya ajak ngomong kalian, gitu ya. Nah, baru ketika beliau sudah menunjukkan ya berhala itu nggak punya pengaruh apa-apa, nggak bisa makan, nggak bisa ngomong. Ya, dan ini yang dimaksud oleh kaumnya, ada seorang pemuda yang sering ngejek. Nah, karena ini yang selalu diungkapkan Nabi Ibrahim untuk meluruskan cara berpikir kaumnya. Baru faragha alaihim darban bil yamin. Ya, maka Nabi Ibrahim itu kemudian menghadap ke patung-patung itu, kemudian memukuli patung-patung itu dengan tangan kanannya. Ya, dengan tangan kanannya beliau pukul semua sampai hancur, dan hanya satu patung yang paling besar yang beliau sisakan untuk tidak dihancurkan. Nah, baru nanti Nabi Ibrahim disidang, ini kisahnya ada di surat Al-Anbiya. Di ayat yang ke-62, mereka mendatangkan Nabi Ibrahim. Qalu anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka mengatakan, apakah kamu yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?
Apa kata Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabirum hadza. Oh tidak, yang melakukan itu yang besar ini loh. Fas'aluhum, tanyakan mereka. Ingkanu yang tikun, jika mereka sanggup berbicara. Nah, kalau tadi taurianya, ini sakim, saya sakit maksudnya adalah perasaan yang sakit melihat kaumnya menyembah berhala. Kalau maksud yang menghancurkan berhala-berhala itu adalah yang besar ini, ya maksudnya apa? Yang besar ini. Nah, Syekh Al-Harifi menjelaskan, maksud dari Nabi Ibrahim besar. Yang besar ini itu bukan berhala yang besar. Tapi yang besar ini itu jempol. Gitu ya, karena tadi dia memukulkan dharban bil yamin, satu pukulan dengan menggunakan tangan kanan. Nah, kekuatan ya tangan itu untuk menghancurkan berhala itu kan nanti terletak di jempol ini. Nah, maka seakan Nabi Ibrahim mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza. Tapi sambil menunjuk ke arah berhala yang besar. Dan apa bukti yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim bukan berhala yang besar tapi jempol yang besar ini? Fas'aluhum, tanya mereka yang hancur-hancur itu. Jika maksud Nabi Ibrahim adalah yang berhala yang besar, pasti fas'aluhu, tanya dia, bukan tanya berhala-berhala yang hancur. Ya fas'aluhum ingkanu yang tikun, tanya berhala-berhala itu jika mereka bisa ngomong. Nah, lagi-lagi ini kecerdasan Nabi Ibrahim, tapi nggak bohong beliau. Ini tauria namanya. Ya, jadi yang besar itu adalah jempol. Nah, kemudian apa kata kaumnya? Ya ketika diajak berpikir dengan ya pemikiran yang logis, yang ada kemudian mereka marah. Ya, kalah debat, kalah argumen, ya mereka marah. Ufil lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Ya perkataan Nabi Ibrahim. Ya celakalah kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah? Apakah kalian tidak berakal? Ya maka respon kaumnya qalu hariqu. Mereka mengatakan bakar dia. Wansuru alihatakum, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Ya Tuhan-Tuhannya perlu ditolong. Ini bukti kalau kekufuran itu ya identik dengan kebodohan dan kebodohan itu nular. Makanya Nabi Ibrahim nggak mau. Ya anak-anak beliau nantinya tumbuh di lingkungan yang seperti itu. Nah, wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Tolonglah sesembahan kalian, Tuhan-Tuhan kalian jika kalian ingin bertindak kepada Ibrahim. Nah, baru kemudian ketika Nabi Ibrahim dibakar, ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan pertolongan ya kepada Nabi Ibrahim. Qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Maka kami katakan wahai api jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Wa aradu bihi kaida. Yang mereka itu ingin membuat tipu daya kepadanya, faja'alnahumul akhsarin. Maka kami jadikan mereka itu adalah orang-orang yang paling merugi. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Maka kami selamatkan dia bersama Lut ke negeri yang kami berkahi untuk semesta alam. Maksudnya adalah negeri Syam, Palestina. Ya, jadi setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan negerinya, Irak, untuk pergi ke negeri Syam. Ya, untuk pergi ke negeri Syam, ke Palestina. Biasanya seorang nabi, kalau keluar dari negerinya itu dibinasakan. Nabi Hud alaihissalam, ketika meninggalkan kaum Ad dibinasakan oleh Allah. Ketika Nabi Soleh meninggalkan kaum Samud dibinasakan oleh Allah. Ya, ketika Nabi Lut meninggalkan kaumnya, dibinasakan oleh Allah. Ketika Nabi Syu'aib meninggalkan kaumnya, suku Madian, dibinasakan oleh Allah. Nah, tapi kenapa ketika Nabi Ibrahim meninggalkan negerinya, negeri Irak, tidak Allah binasakan mereka? Nah, berarti keluarnya Nabi Ibrahim dari negeri Irak berbeda dengan keluarnya para nabi dari negeri-negeri mereka. Kalau para nabi itu keluar dari negeri-negeri mereka karena memang kaumnya tidak bisa lagi didakwahi. Ya, maka yang ada adalah tinggal menunggu kebinasaan bagi mereka. Tapi untuk Nabi Ibrahim, beliau pergi meninggalkan negerinya, bisa jadi masyarakatnya nanti masih memungkinkan untuk didakwahi oleh nabi yang lain, tapi beliau ingin mencari lingkungan yang lebih baik ya untuk tumbuh kembang anak beliau. Baik, ya kemudian ini saya singkat ya kisah Hajar dan kisah Sarah agar kita punya gambaran. Ya kemudian nanti Nabi Ibrahim dakwah di negeri Syam, dan di negeri Syam itu yang berkuasa saat itu adalah Al-Kan'aniyun, orang-orang Arab. Jadi orang-orang Arab lebih dulu tinggal di Syam sebelum kedatangan Nabi Ibrahim. Nah, masyarakat Arab ini kafir.
Tapi mereka toleran, mengizinkan Nabi Ibrahim berdakwah. Tapi berdakwah lama di Syam, ya ternyata tidak membuahkan hasil. Akhirnya orang-orang Arab ini eksodus, menaklukkan Mesir. Maka Nabi Ibrahim mencoba peruntungan ya untuk dakwah di Mesir. Yang ketika itu dikuasai oleh Malik, oleh raja. Karena masyarakat Koptik kalah dengan bangsa Arab. Makanya Hajar yang menjadi tawanan perang, ya padahal Hajar itu adalah bangsawan Mesir, tapi karena kalah perang jadi tawanan, jadi budak. Makanya oleh Raja Mesir nanti dihadiahkan kepada Sarah. Dan oleh Sarah dinikahkan dengan Nabi Ibrahim. Ya, agar Nabi Ibrahim mendapatkan apa yang beliau impikan untuk punya anak. Karena berusaha sudah sangat luar biasa menyiapkan lingkungan, anaknya belum ada. Makanya sang istri rela membahagiakan suaminya untuk menikah lagi agar punya keturunan. Nah, ketika lahir Ismail, kenapa ditempatkan oleh Nabi Ibrahim di negeri Mekah yang saat itu ya sebagaimana gambaran Al-Qur'an biwadin ghairi dzar' inda baitikal muharram. Di sebuah lembah yang tidak ada tanaman di dekat rumahmu yang mulia ya Allah. Nah, karena Nabi Ibrahim nggak mau Ismail itu tumbuh di Syam yang masyarakatnya itu masih kafir. Padahal tugas Nabi Ibrahim dakwanya adalah di Syam. Maka yang ada adalah beliau amankan anaknya ini dengan ya sang istri yaitu Hajar untuk pergi ke tempat yang baru yang tidak berbaur dengan orang-orang musyrik. Makanya ketika nanti di surat Ibrahim ya dikatakan Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu menyesatkan banyak dari manusia. Apakah di Mekah ada yang disesatkan? Belum ada orang. Apa maksud Nabi Ibrahim? Yang ada adalah negeri Syam dan negeri Irak. Masyarakatnya kafir, disesatkan oleh para berhala. Tapi sebelum Nabi Ibrahim meletakkan Hajar dan Ismail di sana, ya sudah dididik dengan sangat luar biasa Hajar itu, sehingga punya keimanan dan kekuatan agama yang kokoh. Baru Nabi Ibrahim ketika sudah mendidik keluarganya maksimal, nitip kepada Allah. Ya, jadi kalau belum mendidik keluarga kita maksimal, ya nggak bisa kita nitip kepada Allah. Jadi didik maksimal dulu, titipkan kepada Allah. Nah, Nabi Ibrahim tidak sanggup menjaga, Allah yang jaga. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan nafkah karena jarak yang sangat jauh dari tempat beliau berdakwah dengan kediaman keluarganya, Allah yang jamin rezeki mereka. Adanya Zam-Zam, kemudian hadirnya buah-buahan yang sangat banyak ya di negeri Mekah. Berkat doa Nabi Ibrahim dan rezeki yang Allah hadirkan. Kemudian datang suku Jurhum, melihat air. Dan yang punya hanya seorang perempuan dengan bayi. Mudah bagi mereka merebut. Ini padang pasir loh. Tapi bagaimana hati mereka tidak tergerak untuk merebut dan bahkan minta izin tinggal bersama mereka. Siapa yang menggerakkan mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan kalau kita lihat jejak agama Nabi Ibrahim nggak ada di Syam, adanya di negeri Mekah, padahal Nabi Ibrahim itu jarang ke Mekah. Nah, terus siapa yang mendakwahi masyarakat Mekah? Adalah Ismail yang sudah dididik oleh ibunya, dan ibunya ini adalah hasil karya ayahnya. Ya, jadi Nabi Ismail yang menyebarkan agama ayahnya. Ya, lihat ketika keluarga itu sudah kita didik keimanannya dengan sangat kokoh, tinggal di lingkungan yang baru, mereka tidak terwarnai, mereka mewarnai. Masyarakatnya beriman. Nah, baru nanti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan Sarah juga punya keturunan, tapi hadirnya Sarah, ya hadirnya keturunan untuk Sarah, itu kan Allah kisahkan dengan kisah malaikat yang datang setelah itu menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Memang Nabi Lut dikatakan adalah keponakan Nabi Ibrahim, masih punya hubungan. Tapi apa kaitan Busyra hadirnya Ishak dan Busyra pembinasaan kaumnya Nabi Lut? Ya, karena kaumnya Nabi Lut itu masyarakat yang homo. Ya, jadi laki-laki senangnya laki-laki. Nah, terus perempuannya gimana? Ya pasti di sisi yang lain ya lesbi. Makanya itu sudah satu paket. Kalau ada homo pasti ada lesbi. Ya, dan itu nular. Ya, apalagi mereka ketika ada orang baru masuk ke negeri mereka itu ditangkap, dijadikan korban. Nah, kalau sudah jadi korban, lama-lama jadi pelaku juga. Ketularan semua mereka itu. Ya, ketularan ya semua mereka itu. Nah, Nabi Ibrahim ketika dikasih kabar akan lahirnya Ishak, dan malaikat akan melanjutkan perjalanan untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Dan kalau secara letak geografis tidak terlalu jauh antara tempat Nabi Ibrahim ya dengan kaumnya Nabi Lut. Maka seakan ada busyra tersendiri di balik pembinasaan kaumnya Nabi Lut. Apa busyra bagi Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu ingin agar kalau punya anak tumbuh di lingkungan yang
yang ideal. Nah, adanya kaum Nabi Lut yang homo itu, yang lesbi itu efeknya nular itu. Nah, makanya Allah ingin menenangkan hati Ibrahim dengan mengabarkan mereka pun akan dibinasakan. Jadi tenang. Ya, nanti lahir Ishak, Ishak tidak akan tumbuh di dekat negeri yang masyarakatnya adalah masyarakat homo, ya, masyarakat yang lesbi, nggak ada, mereka sudah Allah binasakan. Nah, kemudian pertanyaannya begini. Bukankah istri Nabi Ibrahim itu dua? Sarah dan Hajar. Bukankah anak Nabi Ibrahim itu dua? Ismail ya dan Ishak. Tapi kenapa Nabi Ibrahim lebih banyak menghabiskan waktunya di negeri Syam? Ya, karena memang dakwah beliau ada di sana. Tapi kenapa tidak kemudian dibagi rata antara satu istri dengan istri yang lain? Nah, ini ya pelajarannya adalah kebutuhan Ishak itu lebih mendesak dibandingkan Ismail. Kenapa? Karena Ismail itu sudah tumbuh di lingkungan yang masyarakatnya itu beriman. Ya, tidak ada kehadiran Nabi Ibrahim, tapi Allah yang menjadi wakilnya, insya Allah sudah cukup. Tapi Ishak itu tumbuh di masyarakat Syam, yang ketika itu masyarakatnya adalah kafir. Nah, kalau masyarakatnya kafir, agar anak ini tumbuh dengan baik, diperlukan hadirnya peran ayah dan ibu. Ya, maka ayah ini tidak bisa kemana-mana, harus hadir untuk mengawal anaknya, dan ibu pun juga demikian. Dan ini alasan kenapa Nabi Ibrahim itu lebih banyak di negeri Syam, bukan karena beliau tidak adil terhadap anak-anaknya, terhadap keluarganya, tapi kebutuhan keluarga yang ada di Syam jauh lebih besar dibandingkan yang ada di Mekah. Nah, ini yang kemudian Nabi Ibrahim itu begitu istiqomah di dalam ya berdakwah, karena di samping menjalankan tugas sebagai seorang nabi dan rasul, menyiapkan lingkungan yang ideal ya bagi anak-anak beliau. Dan ini yang kemudian harus kita teladani dan berharap ya dari ini kemudian kita tahu bagaimana menjadi sosok ayah yang ideal, yang dari ayah yang ideal ini melahirkan ibu yang ideal, dari ibu yang ideal melahirkan umat yang ideal, dari umat yang ideal akan lahir seorang pemimpin yang ideal. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan ke bawah acara. Terima kasih Ustadz Ali, jazakallahu khairan katsiro. Menarik sekali nih pemaparan materinya, terutama sangat kajian kali ini sangat berhubungan sekali dengan keadaan kita di sini. Bagaimana kita mempersiapkan Ishak berikutnya, terutama karena kita tinggal di lingkungan yang tidak ideal seperti Pak Ustadz bilang tadi. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang sangat mewakilkan kami semua. Yang pertama ada pertanyaan dari Pak Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana meneladani kisah Nabi Ibrahim untuk kami yang tinggal di Norwegia yang memiliki lingkungan non-muslim, apalagi untuk anak-anak kami yang sekolah di sekolah lokal yang waktunya banyak dihabiskan bersama dengan lingkungan orang kafir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya makanya sebetulnya saya pilihkan tema ini dan saya arahkan ke arah lingkungan itu ya untuk bekal teman-teman yang ada di sana sebetulnya. Ya, karena ini adalah kebutuhan antum yang ada di sana. Ya, anak-anak antum bersinggungan dengan lingkungan yang mayoritas masyarakatnya bukan masyarakat muslim. Nah, ini sebetulnya ya perlu kita tambahkan data dari kisah Nabi yang lain. Nabi Yusuf alaihissalam ya masih keturunan Nabi Ibrahim. Ya, masih jalurnya. Nabi Yusuf alaihissalam kita tahu ketika nanti dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur dan dipungut oleh rombongan dagang yang lewat di tempat itu, kemudian dijual ke Mesir. Nah, di Mesir itu masyarakatnya semuanya kafir. Nah, ini anak yang masih kecil tinggal di lingkungan yang kafir. Kalau logika kita ini pasti akan terpengaruh anak kecil ini, apalagi semua masyarakat di negeri itu kafir, nggak ada yang beriman. Tapi faktanya Yusuf itu tetap kokoh dengan keimanannya, dan bahkan kita tahu ending dari kisah Nabi Yusuf adalah masyarakat Mesir yang ikut ya agama Nabi Yusuf. Justru masyarakatnya yang beriman. Nah, ini rahasianya adalah anak itu kalau sudah dibekali ilmu agama yang cukup, dikuatkan keimanannya dengan keimanan yang cukup, ketika dia berinteraksi dengan lingkungan seperti apapun, ya dia tidak akan terwarnai, tapi justru dia akan mewarnai.
minimal ketika dia tidak bisa mengubah sekitarnya, dia tidak akan terpengaruh dengan sekitarnya. Nah, maka ya bekal yang harus kita berikan kepada anak-anak kita ya di lingkungan seperti itu adalah dikuatkan benar-benar ya materi keimanan bagi mereka dan pendidikan agama bagi mereka. Dan setelah kemudian kita maksimal memberikan itu, nah titipkan anak kita kepada Allah. Ya kita selaku orang tua tidak bisa mengawasi 24 jam. Yang ada nanti ya kita titipkan kepada Allah agar Allah yang menjaga anak-anak kita itu. Nah itu kalau kemudian kita ambil inspirasinya dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah kalau ya kemudian kisah Nabi Ibrahim tadi. Nah kisah Nabi Ibrahim tadi ya berarti pola yang digunakan juga sama sebetulnya. Ya makanya apa yang ada di Yusuf itu adalah apa yang ada di kisah Nabi Ibrahim. Buktinya apa? Ya Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan Karim, ibnu Karim, ibni Karim, ibni Karim. Orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia. Siapa itu? Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Semuanya mulia, semuanya karim. Ya, karim itu bisa artinya mulia, bisa artinya dermawan. Nah, jadi cukup Allah cuplikan satu dari mereka untuk mewakili yang lain. Ya, Allah cuplikan satu untuk mewakili yang lain. Makanya ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu, itu yang dihidangkan itu bukan ayam bakar, ya bukan kambing guling, tapi sapi guling. Saking dermawannya Nabi Ibrahim. Nah, itu karim. Allah tidak perlu mengisahkan bagaimana kedermawanan Nabi Ishak. Allah tidak perlu mengisahkan kedermawanan Nabi Yakub. Allah tidak perlu menceritakan kedermawanan Nabi Yusuf. Cukup diwakili Nabi Ibrahim, semuanya sama. Nah, termasuk pola pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu juga bisa diwakili oleh kisah yang ada dalam diri Nabi Yusuf. Berarti Nabi Ibrahim itu membekali anak beliau ya dengan bekal keimanan yang luar biasa, dan yang terpenting adalah kehadiran ya sosok ayah dan ibu di lingkungan yang memang tidak ideal itu. Tapi interaksi dengan orang-orang yang tidak beriman ya kalau tidak seberapa dibutuhkan sebisa mungkin dihindarkan. Artinya tidak ada masalah. Ya anak-anak kita yang ada di sana itu ketika sekolah dan belum ada opsi sekolah yang lain ya sekolah bersama mereka ya anak-anak penduduk setempat ya kadang sesekali interaksi dengan mereka nggak ada masalah, tapi kalau perlu dibuatkan ya lingkungan yang kondusif dengan cara apa? Ya komunitas masyarakat Islam di sana itu, nah dalam beberapa waktu itu kemudian ya berkumpul, kemudian anak-anak itu kumpulkan di situ bersilaturahim, ya kemudian bermain-main dengan ya teman-teman dari komunitas itu. Nah itu yang kemudian juga bisa menjadi opsi tersendiri. Artinya dari rumah dikuatkan dengan sangat kuat sisi keimanan dan agamanya. Kemudian kalau bisa dibuatkan lingkungan yang minimal, skala yang tidak luas, nggak ada masalah, tapi sudah cukup ya mereka mendapatkan lingkungan yang itu adalah komunitas yang mereka adalah orang-orang Muslim juga, tapi ketika memang dibutuhkan untuk membaur dengan masyarakat setempat yang agamanya tidak Islam, insya Allah kalau sudah maksimal di sisi yang ini dan ini, yang ini akan Allah Subhanahu Wa Taala bantu untuk mengokohkan ya anak-anak kita agar tidak terpengaruh ya atau bahkan bisa mempengaruhi teman-temannya untuk kebaikan. Nah demikian ya yang bisa kita sampaikan dari apa yang kemudian kita ambil dari inspirasi yang ada di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang yang paling utama saat ini mungkin kita memperkuat fondasi rumah keimanan dulu sepertinya ya. Alhamdulillahnya kita di sini juga ada komunitas ya, Islam bukan hanya Indonesia tapi secara dunia, secara global juga di Stavanger. Kita adakan juga kayak pengajian rutin buat anak-anak, walaupun cuman satu hari di hari Minggu, ya, tapi ya kalau mungkin dikomparasi dengan kegiatan yang ada di Indonesia masih kurang, tapi ya itu yang bisa kita lakukan ya sejauh ini. Dan insya Allah satu hari di Antum ya bisa mengadakan seperti itu efeknya jauh lebih dahsyat dibandingkan kita tiap hari di sini ketemu dengan Muslim tapi nggak ada efeknya apa-apa gitu ya, karena belum merasakan tadi nikmat bertetangga dengan Muslim. Betul. Ya kita juga di sini karena kita bersinggungan langsung dengan kaum Muslimin dari negara lain, kita juga dapat
ya masukan-masukan dan ilmu-ilmu tersendiri dari kaum muslimin dari negara lain juga gitu. Ya itu sisi positifnya sih. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Wibi. Beliau bertanya bagaimana mempersiapkan anak-anak laki-laki kami untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hal persiapan menjadi suami atau menjadi bapak kelak, terutama ya. Baik, ya menyiapkan anak laki-laki. Ya, jadi kalau kemudian ya kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mendidik para sahabat, itu nanti sebetulnya ada standar. Kalau kita mendidik anak-anak kita berdasarkan konsep Nabawi, kayak gimana sih standarnya? Ya, bagaimana standarnya? Adalah ketika anak kita balik, dia siap untuk menikah. Bukan harus menikah ya. Ya, ketika anak kita balik, dia siap untuk menikah. Nah, padahal konsekuensi pernikahan itu, dia harus ya sudah matang secara fisik, matang secara mental, matang secara keilmuan, sudah punya ya ilmu sebagai seorang suami yang setelahnya punya ilmu sebagai seorang ayah. Nah, berarti kalau balik sudah harus seperti itu. Berarti masa-masa sebelum balik itu sudah harus ditanamkan ya pendidikan-pendidikan yang berkaitan dengan ya tugas mereka di kemudian hari. Makanya umat Islam itu adalah umat yang sangat dalam tanda kutip bakhil terhadap umur. Umur itu enggak berlalu begitu saja. Makanya kita itu sering boros umur. Ya menghambur-hamburkan umur. Ya baru kemudian sudah ya banyak umur yang berlalu tapi karya masih sedikit. Tapi kalau kita lihat bagaimana Nabi menyiapkan para sahabat, ya di usia yang kemudian masih sangat belia, nah itu sudah luar biasa. Makanya ini nasihat buat kita semua. Kita harus pahami konsep dalam Islam. Ada 5 fase yang dilalui oleh manusia, itu ada di surat Ar-Rum. Ya kalau nggak salah ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f, tsumma ja'al min ba'di dha'fin quwwah, tsumma ja'al min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah, kemudian dari lemah itu menjadi kuat, kemudian dari kuat itu menjadi lemah dan perubahan. Sebagian kalau baca terjemahannya mengatakan hanya ada 3 fase, lemah, kuat, lemah. Tapi kalau kita dalami bahasa Arab, itu fasenya bukan 3 tapi 5. Lemah, kuat, lemah. Ya, karena penggunaan kata lemah itu nakiro. Dan kata nakiro yang terulang itu beda maknanya. Ya juga kata kuat juga nakiro, kalau terulang juga beda maknanya. Nah, kelemahan yang pertama itu ketika bayi masih ada di dalam perut ibunya. Dia bergantung pada ibu, makanya lemah. Yang berikutnya, kelemahan berikutnya adalah ketika lahir sampai sebelum mumayyiz. Dia masih bergantung pada yang lain. Nah, mumayyiz itu harus kita siapkan, dia sudah mandiri. Karena tadi dia sudah masuk fase kekuatan pertama. Dan mumayyiz itu kan usia di mana dia sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah. Ya, dia sudah harus kuat, sudah harus mandiri. Walaupun belum matang. Kapan matangnya? Nah, ini ketika balik. Jadi, mumayyiz adalah kekuatan tanpa disertai kematangan. Kalau balik adalah usia kuat disertai dengan kematangan. Baru nanti terus lemah, dan lemah yang ditandai dengan ubat. Nah, maka anak-anak kita sudah harus tahu fase kehidupan mereka. Kalau kita sampaikan kepada mereka, nah, kamu sudah mumayyiz loh. Mumayyiz itu sudah fase kuat, harus mandiri, harus ya kuat di sisi yang lain. Nah, kamu sudah sebentar lagi balik loh. Ya kewajiban balik ini dan ini. Nah, artinya mereka sudah harus dikasih tahu ya tugas mereka nanti ke depan seperti apa. Sehingga mereka mempersiapkan. Kalau mereka tidak pernah dikasih tahu tugas mereka di kemudian hari seperti apa, ya mereka akan ya tumbuh pada umumnya anak-anak tumbuh. Ya, tapi bukan dalam pendidikan Islam, tapi ya dalam nuansa kehidupan di luar Islam. Yang usia itu ya nggak ada harganya. Gitu loh. Nah, ini yang harus kita hadirkan. Makanya, kenapa? Nabi sebelum wafat itu, yang ditunjuk jadi panglima kok Usama. Pokoknya harus Usama. Ya, karena Usama ini adalah gambaran, kalau pendidikan kita itu seperti konsep Nabi, hasilnya adalah seperti Usama untuk laki-laki. Nah, di usia 18 tahun sudah jadi panglima perang. Jadi orang besar. Sudah menikah belum Usama ketika menjadi panglima perang? Sudah. Karena ketika ditunjuk oleh Nabi menjadi panglima perang itu, Nabi sudah sakit menjelang wafat. Dan ketika Usama menikah, Nabi masih sehat.
ya maka seakan balik. Makanya di Al-Qur'an itu surat An-Nisa yang ke-6, wa ba'talul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak-anak yatim itu sampai usianya cukup menikah. Dan ulama menafsirkan usia cukup menikah adalah balik. Nah, berarti usia balik adalah usia yang anak harusnya siap menikah. Nah, makanya Usama itu menikah di rentang waktu 15 sampai 17 tahun sudah menikah. 18 tahun sudah jadi orang besar. Makanya kalau kemudian menikahnya terlambat, ya biasanya untuk jadi orang besarnya pun terlambat. Karena perhatiannya pasti akan tertuju untuk mencari perhatian lawan jenis. Tapi kalau sudah menikah di usia yang muda, ya tapi pernikahan dini tidak dianjurkan kalau ilmunya nggak cukup. Makanya saya katakan kesiapan harus disiapkan dulu. Makanya kadang kita termotivasi untuk menikah muda, tapi ilmunya nggak cukup, bekalnya nggak cukup, akhirnya yang dijelekan adalah nikah mudanya, padahal bukan. Itu adalah ilmunya yang belum cukup. Nah, itu untuk laki-laki, jadi kayak Zaid, kayak Usama bin Zaid. Nah, kenapa sosok perempuan yang dinikahi oleh Nabi, yang dia gadis di saat istri yang lain adalah janda, hanya Aisyah. Karena Aisyah ini potret standar untuk perempuan. Ya, di usia 9 tahun berumah tangga dengan Nabi. Dan ulama mengatakan usia 9 tahun itu usia minimal seseorang sudah balik untuk perempuan. Nah, jadi balik sudah siap berumah tangga. Nah, makanya kalau kita ingin mempersiapkan anak-anak kita, ya terlebih seperti Nabi Ibrahim, tadi kita kisahkan kisah Nabi Ibrahim, yang menjadi ayah yang luar biasa, soleh sejak muda. Tapi detailnya, ya kita mengambil dari Sirah Nabawiyah, dengan melihat bagaimana Nabi mendidik para sahabat. Dan di masing-masing fase dijelaskan, di fase ini nanti kewajiban kamu ini. Fase ini, fase ini. Sekarang kamu ada di fase ini. Maka siapkan dirimu untuk bisa memasuki ya fase-fase itu sehingga ya kamu tumbuh sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Sebenarnya kalau kita bicara soal usia, kita bisa lihat juga anak-anak remaja di sini, terutama yang remaja Norwegia gitu ya. Iya. Mereka itu secara pendidikan, mereka itu dipersiapkan supaya matang sekitar umur 18 tahun. Mereka udah bisa bekerja dengan profesional dan produktif. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan kita gitu ya, di Indonesia umur 22, 23 itu masih bingung gitu mau bagaimana kayak gitu. Kalau di sini memang ya mungkin arahnya mirip seperti yang Ustadz bilang tadi. Jadi mereka mempelajari karakter anak tuh harus produktif kurang lebih usia berapa kayak gitu. Ya, padahal mereka tadi ya sentuhannya hanya dunia. Betul. Tapi Islam lebih menyeluruh untuk sisi sentuhannya itu. Betul. Dan Islam lebih hebat insya Allah. Insya Allah. Ya kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Gitu loh. Betul, itu yang saya ingin paparkan juga. Ada pertanyaan dari Pak Iqbal, silakan Pak Iqbal, bila ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Lia. Ustadz, dalam menikah ada tadarujnya itu, ada tahapannya Ustadz ya. Maksudnya ini kita bermacam usia. Dulu ada pengajian anak-anak, tapi karena jumlahnya nggak banyak juga, jadinya akhirnya disatuin tuh di semua usia. Nah, sebaiknya kayak dalam masa kehamilan, pendidikan apa yang kita berikan pada anak sampai akhirnya dia balagun nikah tadi itu ya, siap untuk menikah. Terus yang kedua, nggak apa-apa ya dua ya. Satu lagi ini Ustadz, kalau kita merasa tidak puas gitu dengan, kan di sini ada pengajian di masjid-masjid nih Ustadz untuk anak-anak. Temanya kadang berulang gitu dari misalnya kelas 3, nanti kelas 4 diulang lagi karena ada anak baru gitu. Sementara di sisi lain anak tuh sekolah sampai kurang lebih jam 3, jam 2, jam 3 sore dari pagi. Sepertinya sudah lelah dan kebanyakan orang tua di sini juga kerja. Bagaimana mendidik mereka supaya keimanannya dapat tapi jamaah di masjidnya juga dapat gitu Ustaz. Penanaman keimanannya di rumah dapat tapi di masjid dapat. Sementara ada kekhawatiran anak juga takutnya bosen nggak ya gitu. Di sini diajarin terus, dikasih tahu terus gitu Ustaz. Demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik ya, tentang tahapan dalam pendidikan anak itu memang ya masing-masing ada rincian yang ya sangat panjang penjelasannya. Tapi ya di Islam pendidikan anak itu bahkan ya
dimulai sejak dalam kandungan. Bahkan ya mencari ibu yang ideal itu juga bagian dari pendidikan anak yang bisa diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Ya makanya kalau tidak salah seorang tabi'in ya Abul Aswad Ad-Du'ali ya yang dikenal sebagai sosok yang membuat konsep ilmu nahwu ya yang beliau mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya aku itu telah memberikan hak kalian bahkan sebelum kalian dilahirkan. Anak-anaknya bertanya, kok bisa wahai ayah? Kita belum lahir engkau sudah berikan hak kita. Ya karena aku pilihkan ibu bagi kalian dari seorang wanita yang kalian tidak akan pernah merasa tercela dengan memiliki ibu yang seperti itu. Nah, itu bagian dari pendidikan di Islam. Bahkan memilih ibu itu adalah ya tahapan yang paling awal ya untuk menyiapkan generasi yang luar biasa. Ya di fase janin ya nanti sebetulnya sudah bisa ditanamkan keimanan. Ya bagaimana seorang ayah, seorang ibu hanya memberikan yang halal dan thayyib untuk anaknya yang ada di dalam kandungan. Ya juga sering ya membaca Al-Qur'an, ya berzikir, itu kan menstimulus anak yang ada dalam kandungan itu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus nanti fase sebelum tamyiz itu nanti karena dia masih kuat fitrahnya. Itu nilai-nilai keimanan itu bisa dimasukkan. Karena kalau Nabi mengatakan muru auladakum bis shalah wa hum abna' sab'a sinin, perintahkan anak kalian untuk salat ketika usianya 7 tahun dan itu perintah ya, bukan mengajak, perintah. 7 tahun, berarti seakan 7 tahun di usia mumayyiz ini sudah dikasih beban. Nah, namanya beban berarti sudah harus punya pondasi yang kokoh. Nah, berarti iman itu kapan ditanamkan? Jauh sebelum itu. Makanya kenapa ditanamkan bahkan sejak dalam janin, kemudian lahir terus dikaitkan dengan ya keimanan, ya dan nanti detailnya jelas, ya butuh pembahasan panjang. Nah, ketika sudah usia 7 dikasih tahu Allah memerintahkan kamu untuk sholat. Nah, kalau dia sudah kenal Allah, dia sudah cinta kepada Allah, jalan dia. Tapi kalau kemudian dia belum pernah dikenalkan sama Allah, tiba-tiba disuruh sholat, beban bagi dia. Makanya mereka yang sudah mengenal Allah, sholat itu menjadi kenikmatan. Tapi mereka yang belum dikenalkan kepada Allah, sholat itu masih menjadi beban. Berarti pondasinya belum terbentuk. Nah, ini yang harus dipahami oleh orang tua. Nah, makanya di usia mumayyiz itu adalah usia persiapan anak-anak itu nanti di usia balik menerima taklif. Ini sudah ada pembebanan, tapi masih uji coba. Ya, untuk mengukur sudah seberapa kuat pondasi yang ditanamkan berkaitan dengan keimanan. Tapi intinya di fase yang masih sangat belia itu, ya pelajaran yang mereka butuhkan sentuhannya adalah keimanan. Baru di fase usia 7 itu sentuhannya nanti sudah ada pembebanan. Nah, baru kemudian agak dewasa, sebetulnya ilmu-ilmu keduniaan itu baru bisa dimasukkan. Makanya ilmu yang harus dikejar oleh muslimin, pertama ilmu tentang Allah, ilmu tentang perintah dan larangan Allah, baru ilmu tentang ciptaan Allah. Nah, itu harus urut. Kalau nggak urut nanti masalah. Tapi semua harus dikejar oleh muslimin. Makanya dulu inilah yang dikejar oleh generasi awal Islam, sehingga mereka Allah Subhanahu wa taala jadikan pemimpin peradaban dunia. Urutannya harus benar. Ya, urutannya harus benar. Ya, itu secara global karena detailnya itu membutuhkan satu yang sangat panjang. Nah, tapi kalau kemudian tadi pertanyaan kedua, kadang anak-anak itu dicampur di usia yang berbeda-beda. Nah, sebetulnya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah ketika memang tidak memungkinkan mereka dipisahkan dengan usia yang berbeda-beda karena jumlah tidak terlalu banyak, tapi materi yang perlu disesuaikan. Ya, materi yang perlu disesuaikan. Ya, tidak ada masalah. Yang paling utama adalah penguatan iman. Ya, bisa dengan pengajaran Al-Quran, dengan kisah-kisah yang ada di Al-Quran. Nah, sebetulnya materi yang terulang itu tidak ada yang membosankan kalau mereka sudah menikmati pembelajaran itu. Ya, justru kalau bosan itu berarti ada masalah. Ya, makanya kenapa ayat Al-Quran itu kadang materi-materi itu ada pengulangan. Ya, karena memang materi itu perlu diulang. Dan kalau kemudian memang benar pengulangannya itu tidak membosankan. Ya, tidak membosankan. Nah, makanya kenapa materi itu kok membosankan? Ya, karena tadi untuk titik tekannya itu kadang tidak sampai kepada inti, hanya di permukaan. Ya, hanya di permukaan. Makanya kalau kemudian anak-anak itu dihidangkan ya materi-materi yang itu menyentuh inti ya dari ilmu itu sendiri. Mereka akan mendapati kenikmatan yang luar biasa. Bahkan diulang pun mereka ingin. Tapi kalau hanya dikasih luaran-luarannya saja, ya itu akan terasa membosankan, ya membosankan ilmu itu. Ya, karena baru sampai permukaan saja. Jadi
ketika memang yang dibutuhkan dikumpulkan semua dengan usia yang berbeda, berarti ya harus dicari materi yang itu penting bagi semuanya, dan itu materi iman. Tapi kalau kemudian sesekali dimasukkan tadi ya pelajaran-pelajaran yang lain, nah itu juga ya mungkin sesekali perlu dipisahkan ketika ya ada materi-materi yang memang membutuhkan dipisah. Tapi kalau secara umum digabungkan, nah berarti materi yang disampaikan adalah yang dibutuhkan oleh semuanya. Dan kalau penyampaiannya itu memang sampai ke inti dari ilmu, insya Allah diulang sebanyak apapun tidak akan bosankan. Ya bahkan kalau kita lihat ulama zaman dulu, ya contohnya Imam Al-Muzani, itu muridnya Imam Asy-Syafi'i, bahkan beliau membaca kitab Al-Um saja bisa ribuan kali. Dan beliau mengatakan setiap kali saya membaca, pasti ada pelajaran yang baru yang saya dapatkan. Nah itu karakter ilmu. Ya diulang, tapi dengan titik tekan yang berbeda. Ya sehingga ilmu itu tidak membosankan. Ya kadang kita itu tadi tidak tahu titik tekannya di mana, sehingga datar saja. Ya akhirnya sudah pernah itu Ustadz disampaikan. Oh ini sudah pernah. Padahal kisah yang sama, titik tekannya bisa berbeda. Materi yang sama, titik tekannya bisa berbeda. Nah ini yang kemudian ya harus menjadi sesuatu yang difikirkan oleh ya para guru agar anak-anak itu menikmati setiap sajian ilmu yang dihidangkan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi memang yang paling utama itu bagaimana mengembangkan minat dari anak itu sendiri untuk menyukai gitu kan apa yang akan kita berikan gitu. Ya itu salah satu kekhawatiran saya juga sebenarnya, bagaimana menyeimbangkan gitu antara kita menyuruh dan membiarkan, seperti itulah. Jadi terkadang anak-anak itu merasa lagi nggak mau ngaji misalkan kayak gitu kan. Ya itu kita bingung gitu, ini apa harus dikasih penekanan atau dikasih slack dan sebagainya gitu. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin dari yang lain, kurang lebih waktunya tinggal 3 menit. Silakan bila ada pertanyaan lagi atau ada komentar dari Pak Ustadz tentang pernyataan saya tadi. Baik, ya jadi ini masalah menyuruh. Nyuruh itu sudah apa namanya? Levelnya itu sudah lumayan ya. Namanya nyuruh itu beda dengan ngajak. Kalau ngajak nggak mau ya biarkan. Kalau nyuruh nggak mau ya pokoknya harus mau. Itu nyuruh. Bahkan kalau perlu dihukum. Itu nyuruh. Nah, ketika Nabi mengatakan muru auladakum bisolah wa hum abna sab'a sinin, perintahkan anakmu sholat ketika usianya 7 tahun. Itu bukan ngajak tapi nyuruh. Nah, cuman nanti ada fase-fasenya. Ya, kalau dilanjutkan kan wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Pukul mereka kalau usianya 10 tahun nggak mau sholat. Nah, tapi sudah diikuti belum langkah-langkahnya oleh orang tua. Ya, jangan ngambil hadis itu sepotong. Oh, ini anak saya sudah 10 tahun nggak mau sholat, saya pukul. Padahal nggak pernah ditanamkan tadi dasar-dasarnya itu. Ya, yang harus dipukul bukan anaknya, orang tuanya itu. Ya, bukan anaknya. Makanya kadang orang tua juga harus bijak. Jangan hanya fokus pada usia, tapi kalau kemudian belum cukup ya landasan yang kita berikan, ya kita yang harus menyesuaikan. Nah, makanya untuk menyuruh dan mengajak ini seni sebetulnya. Makanya ya kenapa pendidikan iman itu ditanamkan di awal. Yang iman itu ya ujungnya adalah kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tidak mungkin anak itu cinta kepada Allah kalau tidak pernah dikenalkan kepada Allah. Makanya ketika anak yang masih kecil itu sering kita menyebut alhamdulillah nak ada rezeki dari Allah. Ya, kemudian makan apa lagi, ini rezeki dari Allah nak. Ya, lihat pemandangan ya nak betapa luas kekuasaan Allah dan Allah berikan kita kesempatan. Jadi selalu lafaz Allah itu diulang dan dikaitkan dengan setiap kebaikan Allah yang dirasakan oleh anak-anak itu. Dan kalau sudah begitu, insya Allah anak itu merasakan, oh betapa Allah itu baik kepada kita ya, gitu. Nah nanti di usia 7 tahun, tahu nggak Allah itu yang selama ini baik kepada kita, itu nyuruh kamu untuk sholat. Gitu. Nah harusnya kalau kemudian sudah tumbuh kecintaan, dia akan sholat dengan sendirinya. Tapi kalau belum pernah kita kenalkan sama Allah, nak sholat nak, nanti Allah marah. Yang ada paksaan itu. Yang nyuruh tapi maksa. Nah, yang ada efeknya kurang baik yang demikian itu. Nah, makanya ini orang tua yang harus bijak dan punya ya keilmuan bagaimana menanamkan itu sehingga ketika nyuruh itu sifatnya hanya mengingatkan karena anak sudah siap sejak awal. Ya anak sudah siap sejak awal. Nah, ini yang laki-laki nah itu butuh ya pendalaman bagaimana
Ya, materi-materi yang kita ajarkan kepada anak-anak berkaitan dengan kecintaan kepada Allah. Nah, makanya tadi motivasi terbesar itu kan kenapa ibadah itu syukur. Karena syukur itu landasannya adalah cinta. Kalau nggak bisa cinta, mustahil bisa syukur, yang mustahil bisa berkorban. Nah, ya kalau kita buat analogi begini. Kenapa sih seorang anak itu rela berkorban untuk orang tuanya? Karena anak itu tahu bagaimana dulu orang tuanya berkorban untuk kebaikan dia. Nah, padahal orang tua itu, kalau dihitung kebaikannya, ya jauh dengan Allah ketika memberikan kebaikan bagi hambanya. Nah, kalau kepada orang tua saja sanggup kok kita berkorban, kenapa tidak dengan Allah? Nah, ini yang jarang ditanamkan kepada anak-anak, bahkan kepada kita. Ya, bayangkan kalau cinta seorang suami, ya untuk membahagiakan keluarganya. Ya kadang ya pekerja itu harus banting tulang ya dari pagi sampai malam, nggak ada istirahatnya. Orang sampai melihat kasihan banget ya orang itu. Ya kerja kok sampai begitu. Tapi apakah orang itu butuh dikasihani? Bisa jadi dalam setiap aktivitas pekerjaan dia merasa bahagia. Kenapa? Karena dia sedang berkorban untuk kebutuhan keluarganya. Nah, makanya orang yang kemudian sampai di titik cinta seperti itu bahkan pengorbanannya itu sampai orang merasa kasihan, dia bahagia. Nah, itu yang kemudian dirasakan oleh para sahabat ketika Allah meminta mereka untuk beribadah. Oh, mereka sudah siap karena sudah cinta kepada Allah. Nah, jadi iman yang dimaksud bukan iman sekedar formalitas, tapi iman yang benar-benar tertancap di dalam hati yang melahirkan cinta kepada Allah. Nah, insya Allah itu mudah kita untuk nyuruh anak kita itu. Tapi kalau kemudian belum mudah, berarti kita perlu cek lagi, jangan-jangan fondasi keimanan yang kita tanamkan untuk mereka itu belum cukup. Nah, ini baru kita kuatkan lagi. Kita suruh efeknya seperti apa, oh sudah mulai bereaksi, tapi belum maksimal, kita kuatkan lagi. Nah, di situ ya insya Allah untuk memaksimalkan peran orang tua barangkali. Wallah alam bisawab. Insya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Waktunya sudah lebih 2 menit, tapi ada satu pertanyaan lagi. Boleh? Ya, silakan terakhir. Ya, kepada Pak Indra silakan terakhir. Insya Allah. Assalamualaikum Ustaz Ali Makassar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Indra. Ini Ustaz berkaitan dengan pendidikan anak. Sebetulnya sesuai sama mirip dengan pertanyaan saya sebelumnya. Cuman saya ingin mengangkat sebuah fenomena aja. Nah, di Norway ini kan hubungan antara laki-laki dan perempuan kan agak bebas. Dan kemudian itu menjadi layar besar bagi anak-anak kita gitu untuk melihat itu secara langsung. Terus kemudian hubungan antara homoseksual, LGBT segala macam itu kan terlihat nyata di depan mata anak-anak kami gitu. Nah, kami sebagai orang tua gimana kira-kira kalimat-kalimat apa yang perlu kami sampaikan secara sederhana kepada mereka itu supaya kita dari keluarga bisa membentengi anak-anak. Itu aja Ustaz, terima kasih banyak. Ya. Baik, tadi lingkungan yang rusak seperti itu ya, homoseksual, LGBT segala macam itu, ya memang ya berat ya. Jadi anak-anak tumbuh di lingkungan yang seperti itu, tapi apakah tidak bisa? Insya Allah bisa. Ya insya Allah bisa. Nah makanya memang tadi orang tua harus benar-benar menguatkan ya agama anak-anaknya. Ya kemudian menjelaskan yang demikian itu sesuatu yang tidak benar, dilarang di dalam Islam. Ya tapi kebanyakan orang tua itu hanya menunjukkan ini diperintahkan, ini dilarang. Kalau bisa untuk anak-anak itu sampai ke sisi hikmahnya. Ya untuk apa? Untuk menguatkan mereka. Ya kan namanya anak-anak itu rasa penasarannya tinggi. Kalau sekedar disuruh tapi nggak tahu alasannya, kadang tidak jalan. Nah minimal ketika kita tidak tahu hikmah, ya ini Allah yang selama ini baik kepadamu, nak, nyuruh kamu untuk ini, melarang kamu terhadap ini. Itu sudah cukup. Tapi barangkali kemudian kita bisa mengetahui hikmahnya, itu lebih luar biasa lagi. Nah, tapi intinya, dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW, di fase Makkiyah, jadi Nabi didik sahabat itu tidak dengan menjauhkan mereka dari lingkungan yang rusak. Tapi sahabat itu hidup di lingkungan yang rusak, yang bisa jadi jahiliyahnya itu lebih parah. Ya, jahiliyahnya lebih parah. Mereka itu ya untuk tawaf saja telanjang. Jadi di Mekah itu untuk melihat wanita telanjang mudah sekali. Ya lihat wanita-wanita itu ketika sedang tawaf gitu loh. Tapi apakah sahabat ada yang selera melihat yang demikian? Tidak ada. Kok bisa? Berarti pertahanannya itu dibangun dalam diri mereka sendiri. Ya dimulai dari diri mereka sendiri.
Ya, karena mereka dibekali iman yang cukup oleh Nabi Muhammad SAW, ya, dan mereka dibekali mana yang boleh, mana tidak boleh. Nah, ini yang kemudian ketika mereka berbaur, mereka bisa menjaga diri mereka. Nah, jadi ya ketika anak-anak kita tumbuh di lingkungan yang seperti itu, ya sebisa mungkin kita hindarkan interaksi mereka dengan mereka yang sudah terjangkit, karena itu bahaya, itu nular. Ya, nular dalam artian pemikiran itu bisa berpengaruh kepada yang lain. Ya, tapi di samping kita jauhkan mereka dari interaksi langsung bersama orang-orang yang seperti itu, tadi dikuatkan imannya, ya dibekali ilmu agama yang cukup, ya, dan kalau perlu sampai ke titik hikmahnya agar mereka merasa memang ya benar loh, Islam itu melarang ini karena ini efeknya begini, begini dan begini. Dan kalau mereka sudah tahu efek baik dan buruknya, ya otomatis mereka akan bisa menghindarkan diri mereka dari hal-hal yang tidak benar itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua pertanyaan sudah terjawab. Kita juga sudah berada di penghujung kajian. Bila berkenan, Ustadz bisa memimpin doa kajian. Kemudian nanti saya akan tutup kajian ini. Ya. Baik, ya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap langkah kita, ya agar setiap yang kita lakukan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih ketika kita mendidik anak-anak kita ya di tengah lingkungan yang bisa jadi ya tidak seideal yang kita harapkan, tapi dengan petunjuk dan bimbingan Allah insya Allah ya apapun yang sulit akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yakafi mazida rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma annal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warnal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz telah hadir bersama kami pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih juga pada para peserta kajian. Insya Allah kita akan bertemu di kajian berikutnya. Saya akan tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.